Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertemu dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi pada kesempatan ini kita akan bersama mempelajari dan juga membahas mengenai limit, ya, aplikasi limit di dalam Matematika Ekonomi. Oke, jadi sebelum itu dapat mengklik like, comment, share, dan juga subscribe. Jadi untuk konsep limit ini sendiri pada dasarnya adalah membantu kita untuk menggambarkan suatu nilai dalam bentuk pendekatan apabila variabel di dalam fungsi tersebut semakin mendekati suatu nilai tertentu. Jadi pada umumnya limit itu dapat ditulis menjadi persamaan yang sudah ditayangkan di dalam slide ini. Ya, jadi di situ ada fungsi, kemudian ada nilai X yang mendekati bilangan A, dan nilai dari limit fungsi tersebut itu dinyatakan dalam L. Jadi bagaimana cara untuk membaca fungsi atau limit fungsi ini? Jadi persamaan di atas itu dapat kita baca menjadi limit fungsi f(x) mendekati bilangan L pada sisi kanan ini jika X mendekati A. Hal ini menunjukkan bahwa limit fungsi f(x) untuk X mendekati A yang dinyatakan dalam sebuah nilai L, di mana nilai L ini tadi terletak atau posisinya itu pada sumbu vertikal. Atau bisa juga kita katakan bahwa L ini merupakan titik ordinat atau Y. Dan L dan juga A merupakan bilangan tertentu. Ya, tergantung dari fungsi X yang sudah kita miliki di sana. Oke, kemudian penerapan limit dalam kehidupan itu sebetulnya ada banyak, ya, di mana konsep ini memang digunakan sebagai pendekatan terhadap nilai-nilai yang ambang batasnya itu sebetulnya telah ditentukan. Memang ambang batas itu seringkali tidak persis sama, tapi sangat mendekati. Oke, untuk contoh, ini ada salah satu, jadi dalam ilmu ekonomi, seringkali yang namanya kartu kredit itu memiliki limit penggunaan. Artinya jika kartu kredit yang dimiliki oleh seseorang itu sudah melampaui limitnya, maka untuk transaksi berikutnya maka itu akan ditolak. Jadi di sini contohnya misalnya sebuah kartu kredit boleh jadi memiliki limit 5 juta rupiah. Artinya kartu kredit tersebut hanya memiliki ambang batas hingga 5 juta rupiah saja. Dia memegang kartu kredit hanya dapat menggunakan kartu tersebut untuk bertransaksi, misalnya untuk fungsi konsumsi, hingga ambang batas tersebut per bulannya. Ya, maka misalnya transaksi yang melebihi per bulan misalnya lebih dari 5 juta 1 rupiah saja, maka itu sudah ditolak oleh sistem yang dimiliki oleh lembaga yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Dalam limit itu ada juga konsep limit kiri dan limit kanan. Sesuai namanya, konsep limit kiri itu merupakan pendekatan limit dari arah kiri atau nilai batas yang lebih rendah. Sementara limit kanan itu adalah kebalikannya, yaitu pendekatan limit dari arah kanan menuju nilai limit yang sebetulnya. Jadi ini dari nilai batas yang lebih tinggi. Oke, bagaimana cara untuk menuliskan notasi dari limit kiri dan juga limit kanan? Jadi untuk limit kiri, jika kita ambil contoh dari persamaan pada slide pertama tadi, maka di sini kita cukup menambahkan notasi negatif saja, ya, negatif saja pada posisi superscript atau pangkat, ya, anggap saja ini pangkat walaupun konsepnya bukan pangkat. Ya, jadi kita letakkan negatif di sini, ya, untuk menggambarkan bahwa ini merupakan limit kiri. Kemudian untuk limit kanan itu kita letakkan tanda plus atau positif sebagai superscript dari bilangan A untuk limit kanan. Kemudian bagaimana cara untuk menginterpretasikannya atau memahaminya? Nah, jika A ini sebesar 2, jadi misalkan A sebesar 2, maka limit kiri itu didekati dengan angka yang lebih kecil. Bisa dimulai dari 1,95, kemudian didekati lagi 1,99, kemudian 1,999 dan seterusnya hingga mendekati 2.
yang mendekati 2 ini dengan derajat ketelitian yang semakin tinggi. Kemudian untuk limit kanan itu didekati dengan angka yang lebih besar dari 2 ya. Misalnya dimulai dari 2,05. Kemudian mengecil lagi semakin mendekati 2 dari arah kanan yaitu 2,01. 2,001 dan seterusnya hingga mendekati 2 dengan derajat ketelitian yang makin tinggi yang direpresentasikan dengan banyaknya bilangan di belakang koma. Oke, ini adalah contoh yang menjelaskan konsep limit, yaitu limit kiri dan juga kanan guna membuktikan pendekatan terhadap nilai limit. Misalnya di sini diberikan fx, fungsi x sama dengan 1 dikurangi 2x pangkat 2. Maka benarkah limit fungsi tersebut untuk x mendekati 2 sama dengan minus 7? Ya. Jadi mari kita buktikan di sini ada tabel yang merinci berapakah nilai dari fungsi x jika x-nya ini dimulai dari 3,5 ya, artinya ini dari arah kanan karena 3,5 tentu lebih besar daripada 2 dari arah kanan, kemudian semakin mengecil mendekati 2 hingga 2,01. Ya, jadi untuk 2,01 di sini diperoleh nilai fungsi x ya, yaitu minus 7,0802. Kemudian untuk nilai x ya yang lebih rendah dari 2, di sini contohnya hanya ada satu saja, yaitu 1,99. Maka jika kita masukkan ya 1,99 ke persamaan ini tadi, akan dihasilkan nilai fungsi x sebesar minus 6,92. Artinya dari contoh ini sebetulnya sudah memberikan kita sedikit informasi bahwa terbukti jika nilai dari x ini tadi mendekati 2, baik itu dari arah kanan maupun dari arah kiri, terlihat bahwa nilainya itu semakin mendekati negatif 7. Artinya dengan menggunakan pendekatan, baik itu dari kiri dan juga kanan, terbukti bahwa limit fungsi x untuk x mendekati 2 itu adalah sebesar negatif 7. Oke, dari contoh di atas sebetulnya bisa kita lihat bahwa variabel bergerak mendekati nilai-nilai positif tertentu. Ya, dalam hal ini itu didekati dengan 2. Kemudian untuk limit fungsi sebetulnya bisa juga kita analisis untuk perkembangan terhadap variabel-variabel yang menuju nilai-nilai tertentu. Bisa menuju 0, kemudian bisa juga menuju positif tak hingga, dan bahkan negatif tak hingga. Dengan kata lain, untuk setiap fungsi fx, kita dapat menganalisis limit dari fungsi x untuk x yang mendekati positif dari bilangan A, bilangan tertentu, negatif dari bilangan tertentu, dalam hal ini A, negatif A, kemudian X dapat juga mendekati 0, bisa mendekati positif tak hingga, atau bahkan mendekati negatif tak hingga. Maka dari itu limit suatu fungsi khususnya untuk kriteria-kriteria tadi itu hanya ada 2 kemungkinan sebetulnya, yaitu ada di sini terdefinisi ya atau tertentu, yakni jika nilai limitnya itu adalah L ya, L itu adalah bilangan positif ya, bisa 3 misalnya, bisa 5,7 dan seterusnya. Kemudian bisa juga negatif L ini berarti bilangan negatif ya, boleh minus 1, kemudian minus 3,5 dan seterusnya, yang penting negatif, atau boleh juga 0, atau bisa juga tahingga. Tahingga ini bilangan yang sangat besar ya, yang kalau kita tuliskan boleh jadi akan memakan tempat, makanya dinotasikan menjadi tahingga. Begitu juga untuk negatif tahingga ya, artinya bilangan yang sangat rendah sampai kita tidak mampu untuk menuliskannya karena terlalu panjang atau tidak ada sama sekali. Jadi limit itu hanya ada 2 kemungkinan, ada atau tidak ada sama sekali, tidak terdefinisi dalam kata lain, dan tidak boleh tak tentu ya. Tak tentu ini berarti nilai dari limit kiri, limit kanan itu berbeda ya, makanya dikatakan tak tentu. Oke, jadi ini ada contoh dari kemungkinan limit untuk fungsi x yang sama, yaitu 1 dikurangi 2x pangkat 2. Bisa kita lihat di sini bahwa jika
nilai dari X itu bervariasi. Di sini untuk nomor 1 itu nilai X yang mendekati 2, kemudian 2 di sini X yang mendekati 0. Kemudian dari nomor 3 dan 4 ini nilai X-nya adalah positif tak hingga dan negatif tak hingga. Bisa kita sama-sama lihat bahwa hasilnya pun juga berbeda ya. Di sini kita bisa mendapatkan hasil dari limit fungsi ini dengan cara substitusi ya, karena ini bukanlah fungsi yang kompleks. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk menyelesaikan bagaimana cara untuk memperoleh nilai limit dari 1 dikurangi 2x pangkat 2 jika x-nya mendekati positif tak hingga. Jadi di sini ada 4 langkah ya, 4 langkah yang bisa kita lakukan. Cukup dengan mensubstitusikan nilai dari positif tak hingga tersebut untuk menggantikan x ya pada fungsi ini. Kemudian karena positif tak hingga, jika kita kuadratkan hasilnya juga tak hingga ya. Karena ambil contoh misalnya kita punya bilangan x itu kita misalkan 1 juta. Kita kuadratkan maka tentu hasilnya juga adalah tamat tak hingga juga, bahkan lebih besar. Makanya kita tetap notasikan menjadi tak hingga. Kemudian di sini kita kalikan tak hingga tadi dengan bilangan bulat negatif, maka tentu negatif dikalikan dengan positif, tentu hasilnya akan menjadi negatif. Ya, dalam hal ini menjadi negatif tak hingga. Kemudian berikutnya ini lebih sederhana karena bilangan bulat apapun yang dikurangi dengan tak hingga bisa 1, kemudian 2, 3 atau mungkin negatif sama-sama negatif, maka hasilnya tetaplah negatif tak hingga. Maka ini terbukti menjawab solusi nomor 3 pada slide sebelumnya. Oke, untuk kaidah limit ini sendiri seperti yang sudah disampaikan pada beberapa slide sebelumnya tadi, bahwa limit fungsi f(x) di titik x mendekati a dikatakan ada jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, limit kiri itu terdefinisi, kemudian yang kedua limit kanan terdefinisi, yang ketiga limit kiri itu sama besar dengan limit kanan dan sama besar dengan limitnya. Ya, artinya kalau ada salah satu nilai limit yang berbeda, misalnya limit kirinya berbeda dengan limit kanan dan juga limit, maka salah satu syarat tadi tidak terpenuhi. Artinya kita tidak bisa mengatakan limit tersebut ada, ya, karena ada salah satu limit yang nilainya tidak sama dengan dua limit yang lainnya. Oke, jadi di sini sebagai contoh diberikan fungsi ya sebagai berikut, ya. Ada dua fungsi yang berlaku. Untuk x kurang dari a, maka berlaku fungsi x itu 2x plus 3. Namun untuk x yang nilainya lebih dari a, maka berlaku fungsi x itu 2x plus 5. Ya, makanya kalau kita gambarkan ke dalam koordinat, ya, koordinat kartesius, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya, untuk fungsi x 2x plus 3, maka gambarnya adalah seperti ini. Dan ini menjadi ambang batas, ya, ambang batas posisinya di sumbu x, ya, karena x di sini kurang dari a, maka gambarnya hanya sampai di sini saja terpotong. Ya, kemudian untuk x yang lebih besar daripada a, maka fungsi x yang menjadi acuan itu adalah 2x plus 5. Ya, 2x plus 5. Ini gambarnya terpotong. Karena nilai a itu tidak menjadi limit ya untuk fungsi x, baik itu 2x plus 3 maupun 2x plus 5. Kemudian dari gambar ini sebetulnya bisa kita peroleh bahwa nilai dari limit kiri dan limit kanan itu berbeda, ya. Maka dari itu kita notasikan limit dari fungsi x untuk x yang mendekati a dari arah kiri tidak sama besar dengan limit dari fungsi x untuk x yang mendekati a dari arah kanan. Maka dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa limit dari fungsi x untuk x yang mendekati a tidak ada karena nilai dari limit kiri dan limit kanannya ini berbeda. Ya, artinya ada syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, untuk sebagai latihan, coba Anda kerjakan apakah fungsi berikut ini memiliki limit. Artinya limit ini ada atau tidak. Ya, untuk x mendekati 1. Oke,
ada banyak sekali kaidah dalam limit, ini hanya beberapa saja yang memang umum digunakan. Jadi yang pertama itu jika fx fungsi x sama dengan x pangkat n, dan n itu harus lebih besar daripada 0, artinya n ini bisa 1 ya, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Maka limit dari x pangkat n, di mana x itu mendekati a, sama dengan a pangkat n. Artinya kita cukup mensubstitusikan saja nilai dari a di sini ke dalam x. Ya. Sebagai contoh, di sini ada dua contoh, saya jelaskan untuk yang pertama. Di sini limit x pangkat 4 untuk x mendekati 2, artinya dari soal ini sebetulnya kita cukup untuk menyelesaikannya mengikuti kaidah yang pertama ini saja. 2 ini tinggal kita substitusikan menggantikan x. Ya, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya, begitu juga cara pengerjaan penyelesaian untuk soal nomor 2. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa limit dari suatu konstanta ya di sini dilambangkan dengan huruf K kecil. Konstanta itu adalah misalnya bilangan, bisa bilangan bulat, bilangan real ya. Bilangan bulat misalnya 2,5 kemudian minus 2,5, maka limit dari konstanta tersebut adalah konstanta itu sendiri ya. Dia tidak melihat dari nilai A yang mendekati X ini tadi ya. Artinya sebagai contoh ya, dalam contoh di sini untuk soal nomor 2 di mana limit 5 untuk X sama dengan minus 3, maka jawabannya adalah konstanta itu sendiri yaitu 5 ya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga ini limit untuk penyembelahan atau pengurangan fungsi. Nah, untuk kasus ini sebetulnya kita cukup selesaikan dengan menjumlahkan limit dari fungsi-fungsi tersebut, ya, menjumlahkan atau mengurangi. Artinya kalau kita lihat dari eh, persamaan ini, kita selesaikan limit untuk fungsi x, kemudian limit untuk fungsi g, kemudian nilai limit dari kedua tadi baru kita tambahkan atau kita kurangi, ya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ada contoh nomor 1 ya. Untuk fungsi 3x ditambah 4x kuadrat, kita cari limitnya untuk x mendekati 1. Nah, di sini kita partisi ya, kita pecah. Jadi kita cari untuk limit 3x untuk x mendekati 1 ditambah dengan limit 4x kuadrat untuk x mendekati 1 juga. Nah, jadi di sini kita tinggal menggunakan konsep substitusi di mana nilai x mendekati 1 ini kita ganti untuk x ini tadi. Ya, jadi diperoleh nanti hasilnya sama dengan 7. Begitu juga untuk soal nomor 2 ini konsepnya hampir sama, yaitu pengurangan. Oke, yang berikutnya, yang kaidah keempat ini adalah perkalian. Jadi limit dari suatu perkalian dua fungsi atau lebih itu sebetulnya kita cukup mengalihkan limit fungsi-fungsinya saja. Ya, artinya limit fungsi x kita kalikan dengan limit fungsi g. Ya. Limit fungsi fx kita kalikan dengan limit fungsi gx. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk yang pertama ini di sana ada fungsi yaitu 2x dikalikan dengan 3x plus 2. Nah, di sini kita cari limit dari fungsi tersebut di mana x nilainya mendekati minus 1. Ya, jadi di sini kita pecah juga ya ke dalam dua fungsi yaitu ada 2x di sana dan juga 3x plus 2. Nah, di sini kita cukup untuk mencari nilai limit dari 2x untuk x mendekati negatif 1 dan juga limit dari 3x plus 2 untuk x mendekati minus 1. Ya, jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan kembali nilai dari minus 1 ke dalam x, begitu juga untuk limit yang 3x plus 2 ini, sehingga kita peroleh nanti hasilnya adalah 2. Ya. Begitu juga langkah yang hampir sama kita terapkan untuk penyelesaian nomor 2. Yang berikutnya ini berkaitan dengan konstanta yang dikalikan dengan fungsi dari fx. Jadi di sini
ada sedikit perbedaan dengan perkalian limit dua fungsi atau lebih. Kalau di sini jika konstanta dikalikan dengan fungsi tertentu, maka konstantanya itu kita pindahkan ke depan dari limit, ya. Sisanya kita cukup mencari dari nilai limit fungsi x saja, ya. Nah, sebagai contoh di sini, yang pertama, di sini konstantanya adalah sebesar 3. Maka jika dikalikan dengan fungsi x, di mana fungsi fx tersebut adalah 7x plus 1, maka 3 ini boleh kita pindahkan ke depan limit. Karena 3 ini tidak mengandung koefisien x sama sekali. Ya. Nah, dari sini kita cukup menyelesaikan untuk limit 7x plus 1 ini saja dengan menggunakan konsep substitusi sehingga diperoleh hasil dari limit ini adalah sama dengan 24. Begitu juga cara yang hampir sama bisa kita selesaikan untuk kasus nomor 2. Nah, untuk nomor 6 ini berbeda sedikit dengan konsep perkalian. Jadi untuk limit dari pembagian dua fungsi ini sebetulnya bisa kita pecah juga, ya, bisa kita pecah, kita selesaikan dulu limit fungsi fx dan juga limit fungsi gx, namun ada syaratnya. Ada syarat bahwa limit dari fungsi gx ini nilainya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau di sini nilainya itu sama dengan 0, hasil dari limit ini akan menjadi tidak terdefinisi, ya. Sama artinya dengan kita coba hitung di kalkulator 2 dibagi 0, maka hasilnya kan tentu error atau tidak terdefinisi. Nah, sebagai contoh di sini ada salah satu soal yaitu limit dari x kuadrat dikurangi 9 dibagi x min 3 untuk x mendekati 3. Maka langkah-langkah yang pertama sebetulnya kita lihat dulu fungsi ini apakah bisa disederhanakan atau tidak. Ternyata bisa disederhanakan. Nah, maka bisa kita selesaikan seperti langkah yang kedua ini. Kemudian setelah itu kita lihat kembali apakah ada limit yang mungkin bisa menghilangkan limit yang satunya. Oh, ternyata ada. Ternyata limit x kurang 3 itu ternyata ada di pembilang dan juga di penyebut. Artinya ini boleh kita bagi, ya, boleh kita bagi karena hasilnya sama. Sehingga nanti hasilnya tersisa limit dari x plus 3 untuk x mendekati 3. Maka tinggal kita substitusikan saja nilai 3 ini ke dalam x menjadi jawabannya sama dengan 6. Kemudian ini mengenai konsep pemangkatan dari fungsi x, ya, dicari limitnya. Kalau di sini sebetulnya kita selesaikan dulu, ya, limit fungsi x-nya itu, baru hasil dari limitnya tadi kita pangkatkan dengan n. Nah, sebagai contoh di sini untuk limit dari fungsi 3x plus 2 yang dikuadratkan untuk x mendekati 1. Maka kita pertama itu hitung dulu berapa limit dari fungsi ini sebelum dikuadratkan, ya. Kemudian dari hasilnya ini tadi yaitu 5 baru kita kuadratkan. Hasilnya adalah sama dengan 25. Dan begitu juga untuk nomor 2 ini konsepnya hampir sama. Kemudian yang berikutnya ini ada mengenai akar, ya, akar dari limit fungsi. Akar dari limit fungsi ini sebetulnya konsepnya hampir sama seperti pemangkatan tadi. Artinya kita selesaikan dulu limit dari fungsi fx, baru kita akarkan, ya, baru kita akarkan. Namun akar angkat n di situ haruslah lebih besar daripada 0, ya, harus lebih besar daripada 0. Nah, sebagai contoh di sini ada fungsi yang hampir sama seperti pada kasus pemangkatan tadi yaitu 3x plus 2 juga, namun di sini akarnya, ya, akarnya pangkat 2. Nah, jadi di sini kita selesaikan dulu, ya, selesaikan dulu nilai limit, ya, dari fungsi 3x plus 2 ini ternyata dikuadratkan, ya. Oke, berarti kita masukkan 1 ke dalam x, ya, untuk menggantikan x ini tadi. Hasilnya adalah 5. 5 dikuadratkan sama dengan 25. Baru kita akarkan, ya, baru kita akarkan sehingga hasilnya adalah sama dengan 5. Kemudian ini ada juga penyelesaian untuk contoh lain, ya, contoh lain. Konsepnya juga hampir sama seperti nomor 1 ini, ya. Oke, aplikasi limit dalam ekonomi.
Sebetulnya ada beragam aplikasi limit dalam ekonomi, salah satunya pada slide ini. Ya, jadi ini adalah contoh soal di mana seorang pedagang menerapkan perbedaan harga jual dalam menjual buah mangga. Jadi pedagang tersebut menetapkan sebagai berikut. Untuk pembelian sebanyak kurang dari 5 kg, maka harga jualnya adalah 5.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian sebanyak 5 kg sampai dengan 10 kg, harga jualnya menurun. Ya, ini seolah sebagai promo ya untuk meningkatkan minat pembeli. Ya, jadi harga jualnya menurun menjadi Rp4.500 per kilogram. Sementara untuk pembelian yang lebih banyak lagi, yaitu lebih dari 10 kilogram, maka harga jualnya menjadi Rp4.000 per kilogram. Nah, untuk harga jual yang berbeda-beda tersebut bisa kita tuliskan, kita notasikan ke dalam fungsi di bawah ini. Ya, jadi di sini misalnya R pendapatan pedagang, kemudian Q itu adalah jumlah pembelian dalam kilogram. Maka pendapatan pedagang tersebut jika pembeliannya kurang dari 5 kg mengikuti fungsi ini ya, R sama dengan 5.000 dikalikan Q-nya. Berapa Q-nya? Ya, apakah 1 atau mungkin 2, 3 atau 4 kg atau mungkin 4,5 kg misalnya. Maka mengikuti rumus ini. Kemudian untuk pendapatan pedagang jika mangga yang dibeli itu ternyata berada di kisaran 5 kg sampai 10 kg, maka ini yang digunakan, yaitu 4.500 dikalikan dengan Q. Kemudian jika lebih dari 10 kg, maka fungsi ini yang digunakan untuk menghitung pendapatan pedagang. Maka jika kita buat ke dalam gambar, sebetulnya mengikuti limit ya. Nah, artinya di sini jika jumlah mangga yang dibeli itu adalah lebih dari 0 kg, misalnya 0,1 kg, sampai mendekati 5 kg, maka fungsi pendapatan ini yang digunakan. Kemudian, jika berada di kisaran 5 sampai 10 kg, maka fungsi R sama dengan 4.500 dikalikan dengan Q ini yang digunakan. Nah, ini ditandai dengan garis yang berwarna hijau. Dan 5 ini dan juga 10 itu masuk ke dalam wilayah dari fungsi pendapatan ini, ya, fungsi pendapatan R ini. Nah, sementara untuk pembelian yang lebih dari 10 kg, maka berlaku fungsi pendapatan R sama dengan 4.000 dikalikan dengan Q. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ada terpotong karena untuk menggunakan fungsi ini, maka pembeliannya itu haruslah lebih dari 10 kg. Boleh 10,1, 10,2, dan seterusnya. Oke, jadi demikian ya penjelasan mengenai aplikasi limit dalam ekonomi. Berikut ini adalah latihan soal. Silakan Anda kerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.